Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Masuk pada tafsir surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-159. Ayat yang ke-159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik, fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Tafsir ayat 159, maksudnya disebabkan rahmat Allah kepadamu dan kepada para sahabatmu, maka Allah telah memberikan karunia-Nya atasmu agar engkau berlaku lemah lembut dan bersikap sopan santun kepada mereka, mengasihi mereka, berakhlak baik pada mereka, hingga mereka berkumpul di sekelilingmu, mencintaimu, dan menaati perintahmu. Walau kunta faddan, sekiranya kamu bersikap keras, maksudnya berakhlak buruk. Ghalidhal qalbi, lagi berhati keras, maksudnya berhati kasar. Lanfaddu min hawlik, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena sikap seperti ini membuat mereka lari dan benci kepada orang yang memiliki akhlak yang jelek. Akhlak yang baik merupakan ajaran pokok dalam agama yang akan menarik manusia kepada agama Allah dan membuat mereka senang kepadanya. Di samping apa yang didapatkan oleh pelakunya berupa pujian dan pahala yang khusus. Dan sebaliknya, akhlak yang buruk merupakan masalah paling pokok dalam agama yang akan menjauhkan manusia dari agama dan membuat mereka benci kepadanya di samping apa yang diperoleh oleh pelakunya berupa celaan dan hukuman yang setimpal. Rasul yang maksum ini telah Allah firmankan kepadanya seperti itu. Lalu bagaimanakah dengan selainnya? Bukankah menjadi sesuatu yang paling wajib dan paling penting adalah mencontoh akhlak-akhlak beliau yang mulia dan bermuamalah dengan manusia sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermuamalah dengan mereka dengan cara lemah lembut, akhlak yang baik, dan penyatuan hati sebagai suatu sikap taat kepada perintah Allah dan daya tarik bagi hamba-hamba Allah kepada agama Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memaafkan mereka dari kelalaian yang terjadi pada mereka terhadap hak-hak beliau dan agar beliau memohonkan ampunan untuk mereka atas kelalaian mereka terhadap hak-hak Allah. Hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatukan antara pemberian maaf dan berbuat baik. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, yaitu perkara-perkara yang membutuhkan musyawarah, tukar pikiran, dan pendapat. Karena di dalam musyawarah itu terdapat faedah yang banyak dalam maslahat agama maupun dunia yang tidak mungkin dibatasi. Di antaranya, bahwasanya musyawarah itu termasuk ibadah-ibadah untuk mendekatkan diri kepadanya. Kemudian, poin kedua, bahwasanya di dalam bermusyawarah itu terdapat pemberian toleransi untuk mencurahkan ide-ide mereka dan menghilangkan ketidakenakan yang ada dalam hati mereka terjadi berbagai peristiwa.
Orang yang memiliki kekuasaan atas orang lain apabila mengumpulkan para cendekiawan dan tokoh masyarakat, lalu mengajak mereka bermusyawarah tentang suatu peristiwa, niscaya hati mereka akan tenang dan mereka akan mencintainya, dan kemudian mereka mengetahui bahwa dia tidak berbuat sewenang-wenang kepada mereka. Akan tetapi, dia memandang kepada kemaslahatan umum bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, mereka semua mengerahkan segala urusan dan kemampuan mereka dalam rangka ketaatan kepadanya. Karena mereka mengetahui bahwa usahanya itu demi kemaslahatan umum. Berbeda dengan orang yang tidak mengadakan musyawarah, mereka hampir tidak menyukainya dengan kecintaan yang jujur dan tidak pula mereka akan menaatinya. Dan kalaupun mereka mentaatinya, maka mereka akan melakukan dengan ketaatan yang tidak sempurna. Poin berikutnya, dalam bermusyawarah terdapat pencerahan pikiran disebabkan pengaktifan akal pada objek peruntukannya hingga menjadi suatu nilai tambah bagi akal. Poin berikutnya, apa yang dihasilkan oleh musyawarah adalah dari pikiran yang matang. Karena seorang yang bermusyawarah hampir-hampir tidak berbuat salah dalam pelaksanaannya. Dan apabila terjadi kesalahan atau tidak sempurna sebagaimana yang diinginkan, maka ia tidak akan dicela. Apabila Allah berfirman kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, sementara beliau adalah manusia yang paling sempurna akalnya, paling dalam ilmunya, dan paling utama pikirannya, wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, maka bagaimana pula dengan selain beliau. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Fayda azamta, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, yaitu atas suatu perkara setelah bermusyawarah padanya, apabila dibutuhkan, fatawakal alallahi, maka bertawakallah kepada Allah, maksudnya bersandarlah kepada upaya Allah dan kekuatannya, dan berlepas dirilah dari kemampuan dan kekuatan dirimu. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya, yakni yang kembali kepadanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.